البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى Al-hadits tsani, hadis yang kedua dari bab haramnya kezaliman. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tu'addunnal huquqa ila ahliha yaumal qiyamah. Pasti hak-hak itu akan ditunaikan kepada pemiliknya di hari kiamat hatta yuqada. Dalam lafaz yang lain hatta la yuqada. Betul-betul akan qawat, yaitu ada pembalasan, ada kisos lisyatil jalha minasyatil qarna, untuk kambing yang tidak punya tanduk dari kambing yang punya tanduk. Ini kalau kambing yang punya tanduk pernah mendolimi kambing yang tidak punya tanduk tadi, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini menunjukkan akan kesempurnaan keadilan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman wala dzulmal yaum, pada hari ini tidak ada kezaliman. Al-yawma la tudlamu nafsun syai'aw wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun, dalam surat Yasin juga itu. Pada hari ini tidak ada satu jiwa pun yang dizalimi, dan tidaklah kalian itu dibalasi kecuali sesuai dengan apa yang kalian amalkan. Betul-betul Allah Ta'ala menegakkan keadilan. Maka di antara bentuk keadilan adalah yang digambarkan dalam hadis ini. La tu'addunnal huquqa ila ahliha yaumal qiyamah. Pasti hak-hak itu akan ditunaikan kepada pemiliknya di hari kiamat. Hak itu banyak. Sebagaimana kita tahu bahwasanya seseorang yang sudah masuk Islam telah haram pada dirinya 3 perkara: hartanya, jiwanya, dan kehormatannya. Maka termasuk dari hak dia adalah apa? Harta dia. Maka barang siapa pernah mengambil harta orang lain, maka di hari kiamat, yaitu tanpa alasan yang hak, maka di hari kiamat dia harus mengembalikannya. Maka nanti ada yang membawa lembu, dalam keadaan lembunya teriak-teriak, membawa kambing dalam keadaan kambingnya teriak, bukan membawa dalam artian menggiring, tetapi di atas pundak dan leher dia. Ada yang membawa, apalagi itu disebutkan dalam hadis ba'ir, yaitu onta, memikul onta. Wallahu musta'an. Di dunia kita pikul onta, nggak mampu kita. Kalau yang pernah berbuat zalim, yaitu mencuri jentera, ya dia harus pikul jentera. Atau mungkin bulldozer atau apa. Yang pernah mencuri bukan hak dia, yaitu jet milik orang lain, nanti dia harus pikul jet itu, pesawat itu, dan lain-lain. Yang pernah mencuri gedung pencakar langit, nanti dia yang pikul gedung itu. Naudzubillah. Kalau 1 jengkal tanah saja nanti dia harus memikul 7 lapis bumi. Gimana kalau yang dia curi adalah sekian hektar? Naudzubillah. Nanti silakan kita lihat siapa orang yang paling kuat nanti itu, bawah-bawah itu. Bukan paling kuat, dia terbenam di bawah nanti, nggak nampak. Boleh jadi. Itu adalah masalah harta, belum lagi masalah kehormatan, mencemarkan kehormatan orang lain tanpa hak. Maka dia nanti harus membayarnya juga. Membayar dengan apa? Amal soleh atau memikul dosa orang tadi. Demikian pula terkait dengan apa? Terkait dengan nyawa. Sebagaimana dalam hadis yang sahih di Sahihul Musnad itu, nanti orang yang terbunuh dia akan menyeret, dia akan memegang ubun-ubun orang yang membunuh dia dengan tangan kanannya, tangan kirinya memegang kepalanya, yaitu yang kepalanya sampai terpenggal. Dia jalan tanpa kepala menghadap Allah Ta'ala, begitu sampai di bawah arsy. Naudzubillah, pemandangan yang menakutkan. Dia mengatakan, ya Rabb, sal hadza lima qatalani. Wahai Rabb, tanya dia, kenapa dia membunuh saya? Allah Ta'ala bertanya, ya fulan lima qataltah. Wahai fulan, kenapa kamu bunuh dia? Maka orang ini mengatakan, qataltuhu ala mulki fulan. Saya bunuh dia demi kekuasaan Raja Fulan. Yaitu apa? Karena fanatis kepada raja ini, maka lawan politiknya dibunuh. Nanti urusan antar partai itu akan berat di hari kiamat kalau membunuhnya adalah karena itu. Kemudian apa? Allah Ta'ala mengatakan, Anda lupa kalimatnya itu, bahwasanya pembunuhan tadi, bahwasanya kekuasaan itu tidak ada kecuali milikku. Yaitu pembunuhan yang dilakukan adalah pembunuhan yang sia-sia. Kemudian datang orang kedua, seperti itu pula, mengatakan, ya fulan lima qatalani. Ya fulan lima qataltah, wahai fulan, kenapa engkau membunuh orang ini? Maka orang ini mengatakan,
Allahumma qataltuhu fik, ya Allah saya bunuh dia karena engkau, yaitu saya jihad di jalanmu dengan jihad yang benar. Allah mengatakan li mulku, memang milikku lah segala kekuasaan, liyal mulk, memang kekuasaan adalah milikku, yaitu diterima. Dia membunuh orang lain tapi alasannya hak. Dan seterusnya, bagaimana kalau dia membunuh orang yang tidak bersalah, seperti yang dilakukan oleh orang-orang kafir, banyak membunuh orang tidak bersalah, atau para jihadiyun itu mengatakan jihad tetapi mereka melakukan bom bunuh diri. Yang terbunuh bukan hanya orang kafir, yang terbunuh terkadang anak kecil, bayi-bayi pun terbunuh. Terkadang orang-orang yang tidak bersalah, sekedar belanja di kedai-kedai ikut terbunuh. Akibatnya dia mati, yaitu orang yang terbunuh, orang yang tidak salah tadi mati, dan kemudian meninggalkan janda, jadi korban banyak. Meninggalkan banyak anak yatim, jadi korban banyak sekali. Korban akibat kejahatan orang ini. Maka sekian banyak dosa harus dia pikul. Itu yang terbunuh satu. Gimana kalau yang terbunuh sampai 10 atau 20, atau seperti yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin dalam Syarah Riyadhus Shalihin, boleh jadi orang-orang yang dia bunuh adalah orang kafir 10 atau 20, tapi dengan bom bunuh diri, dan tidak ada manfaatnya bagi muslimin. Kenapa? Karena setelah itu orang-orang Israel akan langsung menangkap 60 atau sampai 100 orang yang lain di Filistin. Nggak ada faedahnya bom bunuh diri di hari-hari semacam ini. Makanya Syekh Al-Albani dalam kaset disebutkan oleh Syekhuna Zaid bahwasanya apa? Amalan, yaitu amaliyah intihariyah di zaman ini itu betul-betul tidak ada manfaatnya dari Islam, bagi Islam sedikit pun. Memang bukan waktunya. Belum lagi ditambah dengan apa? Dia bunuh diri karena dia yakin dia akan mati itu. Diletakkan bomnya itu di perut dia. Kenapa nggak di tangan? Karena memang dia yakin dan dia pengen sekalian langsung mati aja. Dan itu adalah dosa dari sekian banyak sisi. Baik. Dan itu semua nanti akan ditunaikan di hari kiamat. Maka sungguh rugi ketika apa? Ketika kita masih harus menunggu sekian banyak kezaliman itu ditunaikan, masih banyak orang beratur sekian banyak untuk apa? Untuk mengambil hak mereka dari kita. Sementara saudara kita yang tidak pernah mendolimi orang lain, dia telah masuk surga. Rugi besar kita di padang mahsyar. Belum lagi yang didolimi adalah boleh jadi binatang-binatang yang ditendang tanpa salah, yang dipukul tanpa alasan yang benar, atau dibuat lapar sampai mati tanpa alasan yang benar, atau yang lain-lain, atau dibakar bahkan padahal tidak layak untuk dibakar. Berapa banyak binatang nanti yang terdolimi, yang akan menuntut dan ini dan itu dan seterusnya. Makanya dulu kita bincang-bincang borak-borak sama ikhwah di Damaj itu, ketika orang-orang kafir apa itu namanya, orang-orang Syiah Rafidhah, mereka menembakkan katyusha atau lain-lain. Berapa banyak semut yang mati, berapa ribu itu semut yang mati ketika katyusha menghantam tanah itu. Anak kecil aja banyak yang shock, bahkan ada wanita yang sampai keguguran, banyak beberapa orang tua renta yang meninggal. Kenapa? Karena tekanan jantungnya itu. Sementara semut jelas daya tahannya lebih lemah dari sisi macam ini. Entah berapa juta barangkali semut-semut yang meninggal dalam peperangan selama lebih dari 100 hari itu, karena kedoliman orang-orang tadi. Maka bagaimana nanti mereka akan memikul itu semua hak-hak yang telah mereka dolimi tadi. Makanya disebutkan di sini hatta yuqada lisyatil al-jalha minasyatil qarna, sampai dikisos, dibalaskan untuk kambing yang tidak bertanduk dari kambing yang bertanduk. Ini menunjukkan bahwasanya kekuatan semata-mata itu tidak menunjukkan jalan yang benar. Kalau dia menggunakannya untuk kebatilan, maka dia akan mendapatkan apa hukumannya nanti. Jadi ini sebagai nasihat. Kambing saja nanti akan ada pembalasan, apalagi orang macam kita yang mendapatkan apa? Mendapatkan beban syariah. Kekuatan yang sedang kita miliki ini tidak layak digunakan untuk mendolimi orang lain. Maka harusnya apa? Digunakan untuk menolong agama Allah dan seterusnya. Sebagaimana nasihat dari apa? Dari kerabat Fir'aun kepada kaumnya, ya qaumi lakumul mulkul yauma dhahirina fil ard famay yansuruna min ba'sillah in ja'ana. Wahai kaumku, pada hari ini kekuasaan di tangan kalian. Kalian berjaya di muka bumi, tapi siapa yang akan menolong kita nanti kalau sudah datang hukuman dan keganasan Allah Ta'ala kepada kita? Kekuasaan yang ada itu bukan untuk mendolimi orang lain. Dan ayat hadis ini bersifat umum. La tu'addunnal huquq, alnya istighraqiyah, sama saja dia masuk kepada
kepada isim mufrad ataukah isim jamak, dia itu adalah bersifat umum, segala jenis hak. Berarti apa? Masuk di dalamnya adalah hak orang mukmin dan juga hak orang kafir. Makanya disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam apa itu, khalqu af'alil ibad, dari sahabat yang namanya Unais, dan juga diperkuat oleh sanad yang lain. Rasulullah SAW bersabda, nanti di hari kiamat Allah Ta'ala berfirman, Anal malik anad dayyan, la yajuzu la yambaghi li ahadin min ahlil jannah an yadkhulal jannah wa alaihi li rajulin min ahlin nari matlamah. Aku adalah zat yang maha menguasai semuanya, dan aku adalah zat yang maha menegakkan pembalasan. Tidak layak bagi seorang pun penghuni surga untuk masuk ke dalam surga dalam keadaan dia masih memiliki hutang kedzaliman kepada penduduk neraka. Walaupun yang dia dolimi adalah penduduk neraka, tapi kedzaliman itu haram. Maka tidak boleh kita mendolimi walaupun kepada orang kafir. Harus menegakkan keadilan, bukan berbuat kedzaliman walaupun kepada orang kafir. Kalau membunuh dengan cara yang baik dan dengan alasan yang benar, dan seterusnya. Tayyib ilahuna wallahu a'lam. Kalau kita nampak binatang berbahaya,